lembut membelai kulit, membuat anak rambut beterbangan, memberi sedikit kesejukan bagi masyarakat Delhi dari sengatan matahari yang mulai membakar kulit. Siang hari yang panas di Kesultanan Delhi, India, kesultanan terbesar dan termakmur di sisi timur semenanjung India. Kemakmuran Kesultanan Delhi tentu tak luput dari turun tangan sultannya yang sangat adil dan bijaksana. Sultan Syamsuddin Iltutmish dengan didampingi oleh sang istri Kutub Begum, juga kedua anaknya Nasiruddin Mahmud dan Razia ad-Din. Meskipun terpaut umur yang cukup jauh antara Nasiruddin dan Razia, keduanya tetap terlihat rukun. Dan kebahagiaan itu semakin bertambah kala sang istri dikabarkan tengah mengandung anak ketiganya. Dengan segala kebahagiaan itu, Syamsuddin Iltutmish semakin giat untuk memakmurkan dan memperluas kesultanannya. Dan namanya pun terdengar masyhur hingga mancan. Bagaimana kondisi ibu? Ibu baik, Nak. Bagaimana dengan latihanmu? Latihanku baik, ibu. Kata Kak Nasiruddin, aku semakin lihai memainkan pedang juga busur. Tapi ibu, sebenarnya aku tak suka dengan perkataan orang-orang yang menilai bahwa wanita tak pantas untuk berlatih pedang ataupun militer. Razia sedih sekali mendengarnya. Razia sayang, jangan terlalu mendengarkan penilaian tak penting dari orang lain. Biarkan orang lain menilai, menghina, bahkan mencemoohmu. Tapi, tetap jadilah dirimu sendiri. Razia yang kuat dan tegar bagai batu karang, yang selalu tersenyum, tertawa, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Buktikan pada mereka bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Buktikan bahwa kita kaum perempuan tak selemah yang mereka pikirkan. Apakah Razia bisa? Baik ibu, Razia akan melakukannya. Razia sangat menyayangi keluarga kecilnya, yaitu ayah, ibu, juga kakak laki-lakinya. Namun lebih dari apapun yang Razia kenal, ia paling menyayangi ibunya. Senyum, peluk, serta nasihat dan kata-kata sang ibulah yang mampu membuat mendung dan risau di hati Razia sirna seketika. Malam bertabur bintang menghiasi langit Kesultanan Delhi, menenangkan sekaligus menggetarkan hati siapapun yang menatapnya. Razia tengah tertidur pulas ketika suara-suara ribut mendadak memasuki alam bawah sadarnya. Ia pun akhirnya bangun dan segera mencari tahu apa yang tengah terjadi. Bibi, ada apa ini? Tuan Putri, Ratu Kutub tengah melahirkan. Melahirkan? Lalu bagaimana keadaan ibuku? Ratu Kutub. Kenapa Ratu Kutub? Apa yang terjadi dengan ibuku? Ratu dan bayinya tak tertolong. Maaf Tuan Putri, maaf jika hamba harus menyampaikan berita duka ini. Bagai selai daun yang jatuh, Razia benar-benar terhuyung setelah mendengar pernyataan sang dayang. Air mata pun mengalir membasahi pipinya. Tangis yang dari tadi ditahannya pun akhirnya pecah tak tertahankan. Isakan pilu Razia sungguh menggetarkan hati bagi siapapun yang mendengarnya. Para pelayan dan orang-orang yang ada di sana berusaha memeluk dan menghibur. Namun Razia tetap diam membisu. Namun sungguh, di dalam hatinya, dia justru tengah mati-matian, menahan segala gejolak dan kesedihan yang seolah datang menghujam. Razia, ikhlaskan semuanya, Nak. Ini adalah takdir Allah. Ibu! Tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya, Razia langsung menghambur memeluk tubuh kaku sang ibu. Air matanya semakin bercucuran kala menatap wajah damai sang ibu yang kini tengah tersenyum dalam istirahat panjangnya. Ayah serta para tabib istana mencoba mencegah. Namun Razia tak bergeming dan menolak untuk dipisahkan dari ibunya. Razia, tenangkan dirimu adikku. Ini semua pasti juga demi kebaikan ibu. Razia, ayah mohon, jangan bersikap seperti ini, Nak. Tidak,
Aku tidak ingin berpisah dengan ibu. Aku yakin ibu akan kembali bangun dan menemuiku. Razia, ibumu pasti akan ikut bersedih jika melihatmu seperti ini. Tidak, Paman tidak mengerti. Kenapa Paman tidak menyelamatkan ibuku saja? Kenapa? Razia, izinkan hamba yang mulia. Nak, mungkin kau masih terlalu muda untuk memahami ini. Tapi, aku bukanlah Tuhan yang menentukan hidup dan matinya seseorang. Seorang tabib hanya dapat berusaha dan berdoa untuk membantu menyembuhkan nyawa seseorang. Namun, takdir tetaplah takdir. Semua itu adalah hak Sang Pencipta. Kuharap kau dapat mengikhlaskan kepergian ibumu dengan tenang. Tidak, aku masih belum bisa menerimanya. Dengarkan ayah, nak. Cobalah untuk mengikhlaskan kepergian ibumu. Sulit memang. Namun, dengan mengikhlaskan hatimu akan lebih tenang dan lapang. Dan ingat bahwa dengan itulah ibu dapat beristirahat dengan damai. Mendengar kata-kata sang tabib dan nasihat ayahnya, kini ia tersadar bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan kembali padanya. Tak terasa, hari demi hari berlalu dengan cepat. Kepergian Kutu Begam telah tertinggal jauh di belakang. Meskipun demikian, duka itu tetap ada di hati kecil Razia. Namun sebisa mungkin ia tutupi oleh berbagai kesibukan dan hal-hal baru. Razia tumbuh dengan kasih sayang sang ayah dan kakaknya, membuat kepribadiannya sedikit berbeda dengan anak perempuan pada umumnya. Razia menjadi sering berlatih dengan pedangnya, hingga lupa akan waktu. Sampai kapan kau akan seperti ini? Kakak, mengagetkanku saja. Sampai kapan kau akan seperti ini, Razia? Kau juga harus memperhatikan kesehatanmu. Aku hanya tidak ingin memikirkan ibu. Tapi bukan berarti kau harus berlatih tanpa henti. Baiklah kak, aku tak akan mengulanginya. Apakah kakak marah? Bagaimana kakak bisa marah padamu? Kak, siapa wanita tengah berjalan bersama ayah itu? Dan mengapa wajah ayah terlihat sangat bahagia? Entahlah, tapi sebaiknya kita tidak mengganggu ayah. Tapi Razia penasaran siapa orang itu kak. Siapapun itu, sebaiknya kita tidak mengganggu ayah. Mungkin itu urusan pribadi ayah. Razia terdiam mendengar kata-kata sang kakak. Jujur, hatinya sakit melihat wajah bahagia sang ayah yang tengah bercengkrama bersama seorang wanita lain. Wajah ibunya pun terlintas dalam benak Razia. Rasa rindu pun menyergap seiring munculnya berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya. Apakah ayah masih sering merindukan ibunya sepertiku? Dan apakah ayah masih mencintai ibu? Dengan wajah sendu, Razia menatap punggung sang ayah yang kian mengecil bersama seorang wanita di sebelahnya. Sang surya kembali terbit seiring semburat sinarnya yang memancar dari ufuk timur. Kesibukan mulai terlihat di berbagai sudut istana, salah satunya dari kamar Razia. Ia tengah berkutat dengan berbagai buku sejarah yang menjadi teman pengisi waktu luangnya. Daulat Tuan Putri, Putri Razia diharapkan segera datang ke ruang paduka Sultan sekarang juga. Ada hal penting yang ingin beliau bicarakan. Baiklah, terima kasih. Aku akan segera pergi menemui ayah. Ada apa ini? Kenapa ayah memanggilku? Razia pun segera pergi menuju ruang sang ayah dengan sedikit tergesa-gesa. Setibanya di sana, terlihat kakak dan ayahnya telah menunggu. Ayah, kakak, maaf telah menunggu lama. Tidak masalah nak, kemarilah. Ada hal yang hendak ayah sampaikan. Bertahun-tahun telah berlalu semenjak kepergian ibu kalian. Sekarang sudah saatnya bagi kita untuk melepas semua kesedihan itu. Ayah sudah memikirkannya baik-baik. Tapi ayah akan tetap meminta pendapat kalian mengenai hal ini. Ayah berencana untuk menikah lagi. Mendengar kata-kata sang ayah, membuat hati Razia bagai ditikam 1000 tusukan pedang. Enggan rasanya melihat sang ayah bersanding dengan seorang wanita selain ibunya.
Namun, dirinya tak boleh egois. Ayahnya telah berkorban banyak hal untuk dirinya dan sang kakak. Kini sudah saatnya ayahnya untuk bahagia. Nasiruddin akan selalu mendukung keputusan ayah. Razia, Jika itu untuk kebahagiaan ayah, bagaimana bisa Razia menolak? Lagi pula Razia percaya bahwa orang pilihan ayah pastilah orang yang sangat baik. Razia akan bahagia jika melihat ayah bahagia. terima kasih nak. Kalian akan memiliki ibu dan saudara-saudara baru. Ayah harap kalian dapat menerima mereka kelak. Pernikahan Iltutmish berlangsung meriah. Banyak yang mendoakan keluarga baru tersebut. Hari itu, Razia dan Nasiruddin resmi memiliki ibu dan saudara-saudara baru. Ibunya adalah seorang janda bangsawan dari Batidan. Dia telah memiliki 2 anak laki-laki yang berumur tak jauh dari Razia, yakni Ruknuddin Firuz dan Mizuddin Bahramsa. Memandangi ayahnya yang tersenyum bahagia cukup membuat Razia merasa senang. Meskipun hatinya belum bisa menerima kenyataan baru, yaitu seorang yang menggantikan sosok ibunya. Ia hanya bisa pasrah karena kebahagiaan ayahnya jauh lebih penting baginya. Semoga bahagia ayah. Beberapa minggu semenjak pernikahannya dan Syaturkan, Syamsuddin Iltutmish kembali memperluas daerah kekuasaannya. Salah satunya adalah Benggala, sebuah kota dengan hasil bumi yang berlimpah ruah. Namun, belum adanya pemimpin di wilayah tersebut menjadikannya tempat yang terisolasi dan kurang berkembang. Aku hendak mengangkat Nasiruddin untuk memimpin wilayah Benggala. Bagaimana menurutmu, Sah? Nasiruddin, kenapa? Apakah kita kurang bisa mendidiknya hingga kau hendak mengirimnya ke Menggala? Tentu tidak, istriku. Aku hanya ingin melatihnya untuk memimpin suatu wilayah. Aku yakin dia dapat belajar banyak hal di sana. Bukanlah dia masih terlalu muda untuk amanah sebesar ini, suamiku. Bukankah kau terlalu terburu-buru dengan keputusan ini? Istriku, aku paham betul dengan sifat anak sulungku. Semua ini juga demi kebaikan kesultanan kita kelak. Baiklah, jika itu keputusanmu. Mendengar keputusan sang suami membuat hati Syaturkan memanas. Bagaimana bisa Nasiruddin yang menurutnya tidaklah berpengalaman dijadikan seorang pemimpin di wilayah yang begitu luas? Dia merasa bahwa hanya anak-anaknya lah yang pantas untuk dijadikan pemimpin suatu hari kelak. Hari keberangkatan Nasiruddin pun tiba. Ia dan beberapa pengawalnya bersiap untuk berangkat ke Benggala demi menjalankan tugas dan amanah dari sang ayah. Meskipun dengan berat hati, ia harus rela berpisah dengan keluarga dan tempat kelahirannya. Terutama Razia, enggan rasanya meninggalkan adik kesayangannya sendirian. Karena ia tahu bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja di dalam keluarganya. Berhati-hatilah kak, dan sering-seringlah mengirimku pesan saat kau telah tiba di sana. Tentu adikku, jagalah dirimu baik-baik dan jangan mencari masalah dengan ibu ataupun saudara-saudara kita yang lain. Kuharap juga begitu kak. Aku pamit ibu. Kuharap ibu dapat menjaga adikku dengan baik. Tentu saja anakku, apalagi yang kau khawatirkan tentang adikmu itu? Bukankah dia adalah anak yang baik dan penurut? Ruknuddin, Mizuddin, aku pamit. Kuharap kalian tidak melukai adikku sedikit pun. Atau lihat saja apa yang akan aku lakukan pada kalian. Tentu tidak, Kak. Tenang saja, aku pasti akan menjaga Razia dengan baik. Apa yang kau khawatirkan, Kak? Bukankah Razia juga adik kita? Aku pegang ucapan kalian. Aku pamit ayah.
Doakanlah aku, semoga aku dapat menjadi pemimpin yang baik di sana. Tentu saja anakku, ayah percaya justru kaulah yang akan memakmurkan wilayah tersebut. Setelah berpamitan dengan beberapa sanak saudara yang lain, Nasiruddin segera pergi menuju Benggala. Rasa haru menyelimuti hati seluruh kesultanan. Begitupun Razia. Dia menatap keberangkatan kakaknya dengan sendu. Karena tak mengapa perasaan tak nyaman menyelimuti hatinya. Seolah ini adalah terakhir kalinya ia dapat berjumpa dengan sang kakak. Aku tidak bisa menerima ini, Ibu. Kenapa ayah selalu saja memilih Kak Nasiruddin dibandingkan diriku? Bukankah diriku lebih baik dibandingkan dirinya? Tenangkan dirimu, Ruknuddin. Ingatlah bahwa rencana kita bukan hanya untuk menguasai wilayah kecil seperti Benggala. Benar itu Kak, tujuan utama kita adalah menguasai tahta kesultanan ini. Lantas, apa yang kau ributkan tentang Benggala? Itu bukanlah suatu wilayah yang penting. Tutup mulutmu, Wizidin. Aku merasa bahwa ayah sedang mempersiapkan anak kesayangannya itu di sana. Kelak, dia pasti akan memberikan tahta kesultanan ini kepadanya. Omong kosong apa itu anakku? Bukankah jika Nasiruddin telah menguasai Benggala, maka tahta Delhi akan jatuh kepada kita. Sekarang kita hanya perlu bersabar hingga waktu itu tiba. Tapi sampai berapa lama lagi, Ibu? Bahkan ayah masih sehat dan segar bugar seperti itu. Sampai berapa lama lagi kita harus menunggu? Kau sungguh naif, Nak. Tapi aku suka dirimu seperti ini. Bagaimana? Kau sungguh hebat. Dengan ini, kita akan segera menguasai Delhi. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Syaturkan berhasil dengan rencana jahatnya? Dan bagaimana pengorbanan Razia untuk kesultanannya? Saksikan kelanjutan kisahnya hanya di Drama Arena 532. Pagi yang cerah membuka hari di Kesultanan Delhi, India. Razia yang tengah asik berlatih dengan pedangnya, tak menyadari sang ayah tengah memperhatikannya. Razia, kemarilah Nak. Iya ayah, ada apa? Nak, entah mengapa ayah merindukan kakakmu Nasiruddin. Akhir-akhir ini ayah selalu bermimpi tentang dirinya. Ayah sangat ingin menemuinya. Bagaimana jika kau mengiriminya pesan agar ia pulang, anakku? Ayah, jika itu yang ayah inginkan, Razia akan melakukannya. Razia juga merindukan Kak Nasiruddin. Razia pun menyuruh Perdana Menterinya untuk mengirimkan pesan pada kakaknya yang ada di Benggala. Sampaikan pesan ini kepada kakakku. Baik, Tuan. Akhirnya, tak disangka-sangka, Syaturkan pun menggencarkan rencana jahatnya pada suaminya sendiri. Ambisinya yang kuat mengalahkan segalanya. Meskipun nyawa sang suami jadi taruhan. Suamiku, suamiku, kita lihat apa yang akan terjadi padamu setelah ini, suamiku tercinta. 「
Apa yang terjadi? Entahlah nak, ayah rasa ayah hanya kelelahan saja. Tidak, ayah tidak seperti biasanya. Suhu badan ayah juga berbeda. Apa yang terjadi? Ayah, Ayah, ayah kenapa? Seseorang, tolong! Siapapun itu, tolong! Ayah, Kak Nasiruddin akan pulang. Kenapa ayah seperti ini? Ayah, tolong! Ada apa anakku? Hah? Apa yang terjadi dengan suamiku yang malang ini? Jangan sentuh ayahku! Aku tahu, pasti kalian yang melakukan ini pada ayahku. Kalian pikir aku bodoh? Jangan sekali-kali membentak ibuku, Razia. Dia adalah ibuku. Kau tak pantas melakukan itu padanya. Ingat ucapanku. Dasar wanita lemah. Sultan Syamsuddin Iltutmis menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Razia. Kesedihan luar biasa ia rasakan saat ini. Razia hanya menangis lemah, memandangi tubuh kaku sang ayah. Ada apa dengannya? Mengapa takdir begitu kejam padanya? Ayah! Tuhan, aku lelah dengan semua ini. Usai membaca surat dari sang adik, Nasiruddin pun memutuskan untuk kembali ke Delhi. Ia begitu tak sabar untuk menemui adik dan ayahnya. Prajurit, kita akan melakukan perjalanan pulang ke Delhi. Pastikan semuanya siap. Kalian mengerti? Baik, Tuan. Tak disangka-sangka, di tengah perjalanan, sekelompok orang tak dikenal menghadangnya. Nasiruddin yang melihat hal itu langsung panik dan terkejut. Ada apa ini? Kenapa kalian menghalangi jalan kita? Tolong Tuan, menyingkirlah. Sepertinya kau membawa begitu banyak barang, Tuan. Bisakah kita membantumu? Tidak, itu tak perlu. Pengawalku sudah cukup untuk membantuku. Hah, Tuan. Sepertinya kau ini memang suka bermain-main rupanya. Tanpa berpikir panjang, perang pun terjadi antara Nasiruddin dan perampok jalanan itu. Jumlah mereka yang banyak membuat Nasiruddin kewalahan menghadapinya, hingga Nasiruddin pun kalah di tangan perampok itu. Hah, akhirnya. Jangan sisakan sedikit pun. Ambil semua yang ada di sana. Larik senja menghiasi langit Delhi, membuat awan, pepohonan, dan atap-atap rumah penduduk pun terlihat jingga. Razia pun telah mengikhlaskan kepergian ayahnya yang menggoreskan duka begitu mendalam. Kini ia hanya menunggu kedatangan sang kakak dengan penuh harapan. Rasa terkejut tercetak jelas di raut wajah Razia ketika ia melihat seorang prajurit yang datang dengan berlumur darah. Ia pun langsung menghampiri prajurit itu dengan tergesa-gesa. Prajurit, apa yang terjadi padamu? Maafkan aku, Tuan. Tuan Nasiruddin, ketika kami hendak melakukan perjalanan pulang kemari, kami dihadang oleh sekelompok orang asing. Dan mereka langsung menyerang begitu saja. Lalu kakakku, di mana kakakku? Kami tidak bisa menyelamatkannya, Tuan. Mendengar kabar dari sang prajurit, seketika rasa lemas merasuk ke seluruh tubuhnya. Ia tak bisa melakukan apapun saat ini. Ia belum bisa menerima kenyataan bahwa takdir kakaknya akan berakhir seperti ini. Ikhlaskan semuanya, nak. Kau juga harus sabar. Ini semua adalah kehendak Sang Pencipta.
Setelah kematian Nasiruddin, rasa tegang dan penasaran mendominasi perasaan setiap orang yang kini tengah berkumpul di aula istana Delhi. Pada siapakah tahta kesultanan selanjutnya jatuh? Ruknuddin, Mizuddin, ataukah Razia? Ketiga anak Iltutmish sama-sama memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Namun, semua itu tetap tergantung pada surat wasiat yang kini digenggam erat oleh Perdana Menteri Delhi, salah seorang kepercayaan Iltutmish. Berdasarkan wasiat dari Sultan Delhi sebelumnya, Sultan Syamsuddin Iltutmish, maka tahta Kesultanan Delhi akan jatuh pada Razia ad-Din. Mendengar nama yang baru saja disebut oleh sang Perdana Menteri, tak ada satupun suara tepuk tangan yang didapat oleh Razia. Hanya hening yang tercipta setelah namanya lah yang disebut. Sekarang hanya pertanyaan mengapa dan bagaimana yang terus berdengung dari mulut ke mulut. Bukankah ini sebuah lelucon? Bagaimana mungkin ayah menyerahkan tata Delhi selanjutnya pada Razia? Razia? Dia? Jangan membuatku tertawa. Maaf Tuan Ruknuddin, tapi ini adalah keputusan almarhum ayah Anda sendiri. Dan saya yakin bahwa keputusan ini benar-benar telah dipertimbangkan oleh Sultan Iltutmish. Tapi bagaimana mungkin Sultan Iltutmish menyerahkan tahta Delhi pada anak perempuannya? Benar itu. Bagaimana bisa seorang wanita dipercaya untuk memimpin kita semua? Kuharap tuan-tuan dapat tenang dan kita dapat membicarakan masalah ini baik-baik. Hah, bagaimana kita dapat berbicara baik-baik jika masalah ini telah terang jalannya? Aku tidak setuju jika Razia yang memimpin Delhi. Apa salahnya jika wanita yang memimpin? Semua itu tak ada bedanya. Seketika, semua orang terkejut kala mendengar pembelaan dari salah satu bangsawan itu. Razia yang kini terpaku tak menyangka ternyata ada seseorang yang berani membela dirinya ketika semua orang memojokkannya. Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Dan mengapa kau membelanya? Aku Malik Altunia. Aku bangsawan muda Delhi. Tugasku tak hanya di suatu wilayah, Tuan. Jadi wajar jika kau tak pernah berjumpa denganku. Maaf atas kelancanganku, Tuan. Tapi aku melihat Tuan Razia merupakan sosok wanita yang tegar dan kuat. Lalu apa salahnya jika kita menyerahkan tahta ini padanya? Apa kau kehilangan akal sehatmu, Altunia? Hei Altunia, di mana harga dirimu? Apa kau sudah gila? Tak mungkin seorang wanita dapat menjadi sultan. Benar, aku lebih setuju jika tahta Delhi jatuh pada Ruknuddin. Bandingkan Razia. Tuan-tuan, tapi tetap saja surat wasiat itu adalah keputusan resmi almarhum suamiku. Bagaimana kita dapat menentangnya? Oh, lihatlah. Apa yang telah diperbuat Razia? Dia telah membuat ibuku kembali menangis. Razia tidak salah apapun. Cukup! Hentikan semuanya! Cukup! Sudah cukup! Aku, Razia ad-Din, mengundurkan diri menjadi Sultan Delhi. Tahtaku selanjutnya akan kuserahkan kepada saudara tiriku, Ruknuddin Firuz. Orang yang kalian harapkan, kuharap kau dapat menggantikan ayah dengan baik. Razia! Tidak, aku tidak ingin berdebat dengan mereka. Biarkan saja tahta ini jatuh di tangan kakakku. Lagi pula, aku baru saja mengenalmu sedetik yang lalu. Lucu, seseorang yang baru kukenal sudah membelaku mati-matian di hadapan keluarga kesultananku. Tapi aku berterima kasih atas hal itu. Perasaan Razia begitu terkoyak atas perdebatan tadi. Begitu banyak orang yang menentang wasiat ayahnya. Bahkan saudara dan ibu tirinya pun ikut memperburuk keadaan yang ada. Hari demi hari berlalu. Masa kepemimpinan Ruknuddin sudah berjalan cukup lama. Namun tak ada perubahan yang ia ciptakan bagi kesultanannya.
rakyat semakin hari semakin geram dengan perilaku Ruknuddin yang kian semena-mena. Mereka merasa bahwa di tangan sultannya yang sekarang, Delhi semakin menurun. Aku benar-benar kecewa dengan Sultan Ruknuddin. Kenapa semuanya berubah menjadi seperti ini? Harga barang-barang dan kebutuhan pokok menjadi begitu mahal. Aku juga merasa begitu. Terlebih, keadaan ekonomi kita juga semakin tak stabil. Aku dan keluargaku terpaksa menghemat pengeluaran kami. Ini tak bisa terus-menerus dibiarkan. Kita harus bertindak sesuatu. Aku tak ingin Delhi terus menurun seperti ini. Apa kalian mau hidup di bawah pimpinan sultan yang tak peduli pada rakyatnya? Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya rakyat kecil yang tak mungkin dapat melawan sultan berkepala besar seperti Ruknuddin itu. Semua itu mungkin. Aku punya sebuah rencana. Jika itu berhasil, kita dapat menggulingkan Ruknuddin dari singgasana kekuasaannya. Haha, bagaimana? Kalian ikut denganku? Tentu saja saudaraku. Rencana yang akan dilakukan segerombolan rakyat tersebut rupanya diketahui oleh Aldunia. Ia yang hendak berpergian tak sengaja mendengar pembicaraan segerombolan rakyat tersebut. Ia benar-benar terkejut atas rencana mengerikan tersebut. Kini pikirannya hanya tertuju pada razia. Apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkannya? Kakak, sampai kapan kau akan terus berbuat seperti ini? Apakah kau lupa jika memiliki amanah di pundakmu? Begitu banyak tugas kerajaan yang terbengkalai karena sikapmu ini. Dasar pengganggu. Lantas, apa pedulimu, Razia? Aku adalah sultan. Kau itu hanya hidup menumpang di sultananku. Jika kau berani macam-macam, aku bisa dengan mudah mengusirmu ke jalanan. Ruknuddin, ada apa sayang? Lihatlah anak tirimu ini, Ibu. Berani-beraninya dia memarah dan menceramahiku. Tidak, Ibu. Aku tidak. Diam, Razia. Aku tahu kau pasti menyimpan dendam pada kakakmu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ibu. Gulita malam menyelimuti langit Delhi. Tak ada bulan maupun setitik gemintang pun yang menghiasi angkasa. Hanya gulungan awan mendung yang tengah bersiap menumpahkan rintik airnya ke bumi. Ratusan orang telah berkumpul di sekitar pagar-pagar istana. Rencana pemberontakan pada Ruknuddin telah mereka rancang dengan matang. Saat itu, Razia yang tengah berdiam diri di kamarnya tiba-tiba terkejut ketika mendengar jeritan dan berbagai umpatan kasar yang saling bersahut-sahutan. Sultan! Sultan Ruknuddin, keluar! Keluar dari sanamu sekarang juga! Keluar sekarang juga! Jika kau seorang sultan sejati, kau pasti tak takut mati! Mendengar keributan yang terjadi di depan istananya, Ruknuddin, ibu dan adiknya pun keluar dengan dikawal beberapa pengawalnya. Ada apa ini? Kenapa kalian berkumpul di istanaku malam-malam begini? Ada apa gerangan semua? Sebaiknya kalian pulang. Jangan membuat keributan di istanaku seperti ini. Hei Ruknuddin, kami minta agar kau menurunkan tahtamu sekarang juga. Kami sudah muak dengan masa kepemimpinanmu yang payah itu. Tak ada kemajuan sama sekali. Keluar kau Ruknuddin! Jaga ucapanmu rakyat jelata. Siapa kalian? Berani-beraninya bicara padaku seperti itu. Apa kalian tak tahu malu? Aku adalah sultan kalian. Siapa yang memimpin kalian jika bukan diriku? Omong kosong macam apa itu? Serang dia! Peperangan pun terjadi antara rakyat Delhi dan Sultan Ruknuddin. Razia yang melihat kejadian tersebut langsung turun untuk melerai peperangan itu. Namun, di saat ia hendak menolong kakaknya, langkahnya dihadang oleh Aldunia yang tiba-tiba berada di depannya. Mau kemana, Razia? Apa kau ingin menolong kakakmu itu? Pergilah dari hadapanku, Aldunia. Aku sedang sibuk. Kau tak akan aman di sana. Mereka banyak dan jumlah kita sedikit. Aku tak peduli. Nyawa kakakku sedang terancam sekarang. Dan satu hal lagi. Apa kau pikir aku tak bisa melawan mereka? Jumlah mereka memang banyak. Tapi aku tak takut sedikit pun. Kenapa kau selalu memikirkan mereka? Sedangkan
Mereka tak pernah memikirkanmu, Razia. Karena mereka masih keluargaku, Aldunia. Tanpa menghiraukan Aldunia, Razia pun langsung menuju ke depan istana, di mana terjadi peperangan sengit antara kakaknya dan rakyat Delhi. Kakak! Bertahanlah! Ruknudin! Tolong ibu, nak! Ah! Ibu! Hei! Lepaskan ibuku! Ibu! Ah! Akhirnya, semuanya pergi dari sini. Ruknudin telah mati. Tidak! Kakak! Kakak, bertahanlah, Kak! Rasa sedih dirasakan oleh Mizuddin kala melihat ibu dan kakaknya yang sudah tak bernyawa. Ia hanya melihat kaku ke arah kedua orang yang ia sayangi itu. Melihat Razia yang berada tepat di hadapannya, terlintas rasa dendam yang menjerumus ke dalam pikirannya. Tanpa berpikir panjang, Mizuddin mengarahkan pedangnya yang tertuju tepat di pundak Razia. Razia! Di belakangmu! Sontak, Razia yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Ia sungguh tak menyangka bahwa Mizuddin akan melakukan hal sekeji itu padanya. Sudah, ayo kita pergi sebelum nasibmu akan sama seperti mereka. Hari terus berlalu. Razia yang pergi meninggalkan wilayahnya akhirnya kembali. Sesaat ia melihat kondisi istana yang benar-benar kacau. Hanya ada beberapa dayang dan prajurit yang sedang merapikan runtuhan bangunan pasca perang. Perdana Menteri! Tuan Putri, akhirnya kau datang juga. Kemana saja dirimu, Tuan Putri? Kami benar-benar mencarimu. Aku hanya ingin menenangkan diriku dari ini semua, Paman. Tuan Putri, aku ingin bicara suatu hal yang penting padamu. Sekarang, Delhi benar-benar kehilangan kepemimpinannya. Kesultanan ini kosong, Tuan Putri. Rakyat juga semakin tak terarah. Aku benar-benar khawatir akan hal ini. Paman, aku tak tahu. Tapi ini semua sudah terjadi. Aku tak menyangka jika rakyat kita akan menyerang sultannya sendiri. Mereka melakukan hal itu karena mereka kecewa dengan Sultan Ruknudin. Ia tak bisa membawa kepemimpinannya dengan baik. Tuan Putri, di sini kau sudah mengenal banyak akan kesultanan ini. Dan terlebih, Sultan Iltutmish juga berwasiat untuk menyerahkan kesultanannya padamu. Jadi, sesuai keputusan, kita berniat untuk... Tidak, maaf Paman. Tapi rakyat juga akan melakukan hal yang sama padaku. Bagaimana jika mereka menolak kesultanannya di bawah tangan seorang wanita? Percayalah padaku, Tuan. Hal itu tidak akan terjadi. Bagaimana bisa rakyat menolak dipimpin oleh seorang sultanah yang banyak mempunyai kebolehan dalam hal apapun? Kau sudah dikenal baik oleh masyarakat ini. Kemampuanmu dalam memainkan pedang, mengatur strategi keamanan, hal itu membuktikan bahwa kau memang pantas untuk mewujudkan wasiat ayahmu dan meneruskan tahtanya. Tapi entah mengapa aku tak yakin akan hal itu, Paman. Semua akan baik-baik saja, Tuan. Bersiaplah, penobatanmu akan berlangsung esok hari. Pagi yang cerah membuka hari di Kesultanan Delhi, India. Para rakyat mulai berkumpul untuk menyaksikan penobatan sultan baru mereka, Razia ad-Din. Ia telah berdiri tegap bak seorang sultan sesungguhnya. Kini ia benar-benar telah membuktikan bahwa wanita tidak selemah apa yang kaum lelaki bicarakan. Razia pun tersenyum kalau wasiat ayahnya telah ia wujudkan. Tuan Putri, ini akan menjadi amanah pertamamu. Kuharap kau dapat mengemban amanah ini dengan sebijak mungkin. Usai penobatan itu, kini Razia resmi menjadi seorang sultan. Nama ad-Din pun telah ia rubah menjadi Razia Sultan. Di lubuk hatinya yang begitu dalam, ia merasa terharu atas pencapaiannya saat ini. Wanita yang seharusnya tak mengenakan sorban kesultanan, kini
ia membuktikannya. Masa kepemimpinan Razia begitu sangat unggul. Ia mengembangkan akademik pendidikan di wilayah Delhi, mengembangkan tingkat ekonomi rakyat, mendirikan pusat penelitian, dan juga membangun perpustakaan umum Delhi. Semua itu ia tujukan hanya untuk rakyatnya. Dan ia juga ingin melaksanakan wasiat sang ayah. Dalam memimpin kesultanannya, Razia tak sendiri. Ia ditemani oleh Altunia yang sekarang resmi ia angkat menjadi penasehatnya. Kesehariannya yang selalu bersama Altunia membuat buih-buih cinta tumbuh di hati keduanya. Kenapa kau menatapku seperti itu, Altunia? Tidak, aku tidak menatapmu. Kau pikir aku tak memperhatikanmu? Kau adalah wanita hebat, Razia. Aku juga sama seperti wanita lainnya, Altunia. Tidak, Razia. Kau berbeda dengan wanita lain. Saat mereka hanya diam ketika derajatnya direndahkan, kau justru membuktikan bahwa wanita tak serendah apa yang orang lain bayangkan. Aku melakukan ini juga karena wasiat ayahku, Altunia. Seharusnya kau tahu itu. Razia, kau telah menjaga kesultanan ini dengan baik. Apa kau tak ingin jika seseorang ada yang menjagamu? Apa maksudmu, Altunia? Razia, aku akan menjagamu, Razia. Rasa senang dan haru menyelimuti hati Razia. Ia tak menyangka bahwa Malik Altunia benar-benar mengungkapkan perasaan itu padanya. Ia pun tak menyangka hidupnya yang dulunya suram akan berubah menjadi seperti saat ini. Razia hanya tersenyum kala perjuangannya selama ini membuahkan sebuah hasil.